cepat, dan juga untuk memberdayakan bisnis dan juga individu melalui gerbang pembayaran berbasis artificial intelligence yang menjembatani inovasi Web3 atau bisnis digital dengan fungsi finansial di dunia nyata. Ya, itu adalah visi dan misi dari The Coin Flow. Kemudian, The Coin Flow memiliki infrastruktur pembayaran Web3 yang berbasis artificial intelligence yang dirancang untuk menyatukan dan membuat sederhana transaksi stablecoin dan juga kripto di berbagai blockchain. Nah, blockchain ini apa, Bapak Ibu? Blockchain itu kalau ibarat kita menggunakan handphone kita sekarang, itu seperti halnya provider, Bapak Ibu. Bapak Ibu pakai yang namanya Telkomsel, Bapak Ibu pakai Indosat ya, ada Tri, ada XL. Nah, blockchain di industri kripto itu sama kayak gitu, Bapak Ibu ya. Itu sudah dipetakan, nggak bisa pilih ya, ya bisa kita pilih, tapi ada beberapa token yang khusus jaringannya hanya menggunakan BEP20 misalkan ya, Binance Smart Chain, atau ERC20 Ethereum, nggak bisa diganti. Nah, kalau kita pakai handphone kan masih bisa ganti kartu dari Telkomsel ke XL dan lain-lain gitu ya. Tapi juga ada handphone yang hanya support satu provider, Bapak Ibu ya. Nah, kemampuan utama dari The Coin Flow ini adalah mengirim, menerima, kemudian mengelola pembayaran stablecoin dengan cepat, dengan privasi dan juga keamanan yang ditingkatkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Kemudian The Coin Flow juga mampu mendukung ya ini jaringan yang tadi saya bilang ya, Binance Smart Chain, dengan rencana pengembangan integrasi ke Ethereum, Polygon dan juga Solana. The Coin Flow juga berfungsi sebagai gerbang pembayaran dan protokol penyelesaian yang mampu menghubungkan dompet, bisnis, dan di APPS melalui alur terdesentralisasi yang cerdas, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur karena New Society telah mendaftarkan perusahaan yang bernama New Society Limited pada Otoritas Jasa Keuangan Labuan pada tanggal 14 April di tahun lalu 2025, Bapak Ibu. Jadi Certificate of Incorporation of a Labuan Company ini sudah kita dapat ya, diberikan langsung oleh Bapak Muhammad Ibrahim Abdul Hamid ya, selaku for the Labuan Financial Service Authority Federal Territory of Labuan Malaysia. Nah, ini sertifikat sah Bapak Ibu. Ini adalah pegangan kita yang merupakan sertifikasi kepatuhan ya. Bukan hanya itu Bapak Ibu, mengingat kita sudah melewati ekosistem konsensus kita di fase kedua yaitu NSCP, dan DCF adalah fase pengembangannya Bapak Ibu. Yang mana NSCP merupakan tata kelola ekosistem on-chain ya, dan dengan model bisnis B2B2C yang inovatif, NSCP memberdayakan para pemangku kepentingan dengan kerangka kerja tata kelola yang canggih. Dan saat ini kita berlanjut atau terus berkembang dengan The Coin Flow Bapak Ibu. Tidak hanya itu, kita juga didukung oleh Kinerja P ya, yang merupakan penyedia layanan pembayaran financial teknologi berlisensi di Asia yang menawarkan solusi yang aman, efisien, dan cepat bagi para pedagang. Ini beragam sertifikasi yang dimiliki. Namun saat ini KP sedang ada integrasi dari Web 2 ke Web 3 Bapak Ibu ya. Jadi kita juga ada perencanaan untuk mengubahnya menjadi DCFP nanti. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, The Coin Flow juga telah memperoleh sertifikasi lisensi dari Money Service Business. Nah, lisensi MSB atau Money Service Business ini dikeluarkan oleh Financial Crimes Enforcement Network di bawah Departemen Amerika Serikat, Bapak Ibu. Lisensi ini memberikan wewenang kepada perusahaan untuk secara legal mengoperasikan berbagai layanan terkait mata uang dan juga financial teknologi. Lisensi MSB ini adalah salah satu sertifikasi kepatuhan keuangan yang paling diakui secara global, Bapak Ibu, yang banyak dipakai untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan, memperkuat kemitraan internasional,
dan mendukung ekspansi pasar global. Di sini kita bisa lihat ada nomor license-nya 31003148817931. Bapak Ibu bisa screenshot, boleh cari tahu keabsahan ini benar atau tidak ya. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian kita mulai memasuki bab infrastruktur pembayaran dari The Coin Flow yang memiliki layanan inti dan juga pendukung solusi. Ya, ini poinnya Bapak Ibu. Layanan keuangan inti ya, solusi pembayaran dan juga perbankan berlapis secara global Bapak Ibu. Kita bisa lihat layanan keuangan inti yang kami sajikan dari The Coin Flow. Yang pertama yaitu pengiriman uang internasional dan juga valuta asing. Kemudian akun dompet elektronik multi mata uang ya. Lalu penyelesaian internasional dan juga infrastruktur pembayaran bisnis to bisnis. Lalu kartu kredit bank account global. Kemudian penerbitan pembayaran mata uang digital. Lalu akun perbankan online global ya, IPO, M&A dan juga perdagangan sekuritas. Lalu pengumpulan, konversi dan juga manajemen dana mata uang. Yang paling berkesan ya sebentar lagi adalah layanan fasilitas kartu debit, penitipan dan penyimpanan rekening, kemudian layanan keuangan koresponden dan juga antar bank tentunya. Layanan-layanan ini membentuk lapisan infrastruktur keuangan yang lengkap untuk pergerakan stablecoin secara global Bapak Ibu. Penyelesaian transaksi, penerbitan kartu, pengalihan dana dan juga aktivitas keuangan institusional yang bernilai sangat tinggi tentunya. Nah, kemudian kita juga didukung oleh infrastruktur pembayaran dari The Coin Flow Bapak Ibu. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu yaitu Singpoly Bank Investment yang merupakan pendukung infrastruktur strategis dari The Coin Flow. Ya, Singpoly Investment Bank ini adalah bank investasi lepas pantai ya, berlisensi yang diatur di bawah Otoritas Jasa Keuangan Labuan. Ini bank beneran Bapak Ibu ya, bukan bank-bank digital atau apa, ini bank beneran. Kita datang di sana ada banknya ya, base-nya ada di Labuan dan di Hong Kong. Singpoly Bank Investment ini mengkhususkan diri dalam penerbitan jaminan bank dan juga memberikan layanan keuangan kelas perusahaan bernilai tinggi untuk klien institusional dan juga internasional. Dengan fokus yang kuat pada kepatuhan, keamanan dan juga infrastruktur penyelesaian secara global, Singpoly Bank Investment berperan sebagai penggerak solusi keuangan utama yang mendukung tulang punggung pembayaran terdesentralisasi The Coin Flow. Ya, Singpoly Bank Investment ini juga punya verifikasi lisensi ya dari Otoritas Jasa Keuangan Labuan Bapak Ibu dengan nomor perusahaan LL16594 dan nomor lisensinya 2001291. Nah, kalau dari PPT saya langsung, nah ini ada link websitenya Bapak Ibu. Kita bisa langsung lari ke sini, bisa masuk sini. Ya, Bapak Ibu kalau mau boleh screenshot ini. Nah, di handphone zaman sekarang hasil dari screenshot ini bisa langsung di copy kok. Bisa langsung di copy. Bapak Ibu boleh masukin ke Chrome atau ke browser. Bisa Bapak Ibu nanti diarahkan menuju alamat ini ya nantinya. Kemudian Bapak Ibu kita masuk ke dukungan proyek oleh komunitas ya. Itu yang kita harapkan saat ini. Bagaimana komunitas ini berperan penting sebagai pendukung dari proyek kita ya. Untuk mendukung proyek DCF sebagai komunitas, apa sih langkah-langkah yang harus kita ambil ya? Setelah ini saya akan jelaskan. Dan tujuannya apa? Untuk mendapatkan token. Untuk mengumpulkan token DCF. Karena ini adalah aset yang sangat berharga. Semakin hari, semakin bertambahnya waktu, bertambah minggu, bertambah bulan, bertambah tahun, aset ini akan semakin berharga Bapak Ibu. Ya. Yang pertama kita kenali dulu
tokenomicsnya. Nggak ada Nama tokennya aplikasinya. The Coin Flow, tickernya DJF, total supply-nya 2 miliar token. Dari 2 miliar token dilarikan kemana saja Pak? Atau didistribusikan kemana? 90% atau sebanyak 1 miliar 800 juta token itu sebagai reward farming komunitas Bapak Ibu. Untuk Anda sekalian. Ya, tinggal Anda mau ambil bagian seberapa besar. Waduh, saya nanti ingin punya 100 juta token. Ya, apa langkah yang harus kita ambil untuk bisa memiliki 100 juta token? Atau mungkin ada yang nggak terlalu banyak lah, saya cukup dengan 10 juta token saja. Ya, apa langkah yang harus Anda ambil untuk bisa mendapatkan 10 juta token? Ya, kemudian yang 10% atau sebanyak 200 juta token DCF dipersiapkan untuk listing reserve ya, atau checks nanti masuk ke bursa kripto. Kita sudah masuk satu bursa, L-Bank. Sebentar lagi, kira-kira 2-3 bulan lagi ada kabar baik lagi nanti ya, kita listing lagi di beberapa exchanger ya. Kemudian berikutnya adalah token kontrak The Coin Flow. Nah, ini ada smart contract atau alamat kontrak yang benar dari The Coin Flow. Jangan sampai keliru, Bapak Ibu boleh screenshot atau nanti minta ke Pak Afro ya. Saya yakin Pak Afro sudah punya, atau boleh ke konsultan juga boleh. Ya. Jadi kita sudah ada smart kontraknya ya, yang dimulai dari angka 0x8073B itu ya, angka belakang atau ejaan belakangnya adalah FE A besar A kecil 6. Nah, ini adalah smart contract kita Bapak Ibu. Nama token The Coin Flow, simbol atau tickernya itu DCF, total supply-nya 2 miliar token ya. Kemudian Bapak Ibu, kita juga setelah melalui hasil audit dari Certik ya. Ini lambangnya Certik. Certik ini adalah lembaga audit untuk kripto aset Bapak Ibu. Dan kita sudah lulus audit dari Certik. Nah, DJF telah berhasil lulus audit keamanan Certik. Artinya apa? Integritas kode tervalidasi Bapak Ibu. Kemudian resiko keamanan dianalisis dan juga diminimalkan. Lalu arsitektur transparan dan dapat diaudit tentunya. Dan yang terakhir, kepercayaan yang lebih kuat bagi pengguna dan juga mitra. The Coin Flow dibangun di atas keamanan dan didorong oleh kepercayaan Bapak Ibu. Berikut ini adalah flow bagaimana cara kita melakukan farming token DCF Bapak Ibu. Ya, token DCF yang kita dapat ini ada kontraknya Bapak Ibu ya. Kita bisa mengaktifkan paket farming di DCF mulai dari $10 saja Bapak Ibu. $10, 15 ya. 20, 50, $100 bebas. Tapi ada manfaat-manfaatnya, semakin tinggi nilai farmingnya ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil lebih Bapak Ibu. Ya. Keuntungan dari farming ini adalah 2 kali lipat ya Bapak Ibu. Misalkan kita melakukan farming senilai 100 USDT atau $100 ya. Pada akhirnya sesuai kontrak kita akan mendapatkan 2 kali lipatnya. Ya, itu sudah total modal dan profitnya menjadi 200% Bapak Ibu. Dan juga secara total yang kita terima bukan USDT tetapi token DCF. Inilah kabar baiknya Bapak Ibu. Perusahaan ini tidak ngasih kita uang, rupiah ataupun dolar. Tapi kita diberikan token. Perusahaan nggak punya beban Bapak Ibu. Nah, kita semua punya kewajiban untuk membuat token ini nilainya semakin hari semakin naik. Bagaimana caranya? Nanti saya jelaskan ya. Yang pertama, bagaimana kita melakukan farming di sini. Ya, untuk Bapak Ibu yang telah bergabung sejak fase NSGP, saya ucapkan selamat karena Bapak Ibu telah memiliki NSG token yang bisa diurap menjadi WNSG. Karena WNSG ini adalah salah satu kondimen yang dibutuhkan untuk kita bisa melakukan farming di DCF. Bagi Bapak Ibu yang belum punya NSG atau belum ikut NSGP sebelumnya, bisa minta bantuan upline Anda. Contoh, misalkan baru gabung, ya langsung dengan Pak Afro. Minta bantuan Pak Afro. Secara tidak langsung
Anda ya yang masih baru bergabung membutuhkan WNSG. Berarti Anda bisa membeli ke Pak Afro ya. Saya mau bergabung Pak 100 USDT. Baiklah, 100 USDT-nya bisa dibayarkan ke Pak Afro. Nanti Pak Afro yang akan menyediakan WNSG ya dan senilai 20% ya, sejumlah 20% dan juga NUSDT-nya 80% ya. Atau kalau Pak Afro karena sudah rajin ya selama ini, Pak Afro juga punya WDCF, bisa pakai WDCF, WNSG dan juga NUSDT ya. WDCF ini asalnya dari mana Pak? WDCF ini adalah dari DCF token yang bisa diswap ke WDCF dengan rasio 1:1, tidak ada biaya gas, tidak ada price impact Bapak Ibu ya. Tuh. DCF ini apakah hanya bisa dijadikan WDCF saja Pak? Tidak ya. DCF yang Anda peroleh setiap hari bisa Anda jual juga di bursa. Kita sudah listing di Lbank ya. Kemudian ada pilihan aktivasi farming Bapak Ibu. Mulai dari 10 USDT sampai 990 USDT, kita akan mendapatkan rilis token DCF atau farming rasionya sebesar 0,8% per hari dan ini flat ya, akan stuck di situ. Tapi jika kita mengaktifkan paket farmingnya senilai 1000 USDT atau lebih dari 1000 USDT, maka farming rasio yang kita miliki dari 0,8% bisa sampai maksimalnya 1% per hari. Karena ada potensi pertumbuhan 0,01% setiap hari. Contoh hari pertama ya, kita terima 0,8%, kita tidak synchronize data, kita tidak lakukan penarikan, besoknya akan mendapatkan 0,81 ya, ketambahan 0,01. Lusa dapatnya 0,02 sampai terus bertambah di maksimal 1% per hari. Ya. Ini adalah pilihan aktivasi farming. Kalau Bapak Ibu aktifkan 10 USDT, itu kelipatannya berarti 1 ya. Boleh 5 kelipatannya 5, 10 boleh 15, boleh 20 kayak gitu ya. Kalau aktifkannya 100 berarti kelipatannya 10. 100 boleh 110, 120 kayak gitu ya. Kalau 1000 kelipatannya 100. Dan berikut ini adalah bagaimana cara kita mendapatkan bonus dan peringkat melalui mekanisme percepatan rilis token. Ya, ini adalah mekanisme percepatan rilis token, Bapak Ibu. Jadi di sini kita bukan bonus lebih di luar farming ya, tapi mekanisme percepatan. Karena begini, Bapak Ibu, sejatinya seperti yang saya contohkan tadi ya, untuk farming di DCF kita ini maaf ya, yang ini ya, dapatnya 2 kali lipat. Waktunya berapa lama Bapak Ibu? Saya bisa logikakan kalau misalkan 0,8% fix ya, karena kita ambil paketnya mungkin di bawah 1000 anggaplah, atau 1000 sekalipun tapi kita lakukan klaim setiap hari. Biar gampang menghitungnya ya, kita per hari dapatnya flat 0,8%. Ini yang paling kecil. Maka kita butuh waktu break even point atau kembali modal secara gross ya, secara kotor itu 125 hari. Dan juga membutuhkan waktu dapat keuntungannya juga secara menghabiskan kontrak itu butuh waktu 250 hari total Bapak Ibu. 8,3 bulan Bapak Ibu. Ya. Sedangkan mekanisme percepatan ini adalah membantu kita untuk mendapatkan jumlah token kita, keuntungan kita secara keseluruhan lebih cepat. Ya, tergantung seberapa besar komunitas yang kita bangun. Bisa saja kita cuman ya udahlah 200 hari udah selesai. Ada yang 160 hari udah selesai. Ada yang 120 hari udah selesai. Ada yang 1 bulan udah selesai Bapak Ibu, 30 hari. Ya, $100 jadi 200 1 bulan selesai. Atau $1000 jadi 2000 30 hari selesai. Ya, tapi ini gross ya, karena setiap kali penarikan itu ada biaya gas fee kalau mau instan. Ya, kalau nggak instan harus nunggu 90 hari. Tidak semua orang yang gabung walaupun harinya sama, nominalnya sama. Misalkan saya nih ya, gabung hari ini $1000.
Sekarang nih jam 3 kurang ya. Kemudian ada Ibu Dewi. Ibu Dewi gabung juga sama $1.000. Jamnya sama dengan saya. Tapi nih saya pendapatan kita bisa beda Bapak Ibu ya. Kok bisa Pak? Ya saya terangkan. Mungkin saya lebih bermalas-malasan nih ya. Lebih maaf gambar saya tiba-tiba slide. Saya lebih bermalas-malasan nih ya. Jadi saya tetap aja nggak ada peringkat. Kalau Ibu Dewi lebih rajin, Bu Dewi bisa menjadi D1 ya. Karena syarat pertamanya udah mencukupi, paket farming pribadinya 1.000, kita sama-sama 1.000. Bu Dewi bisa lebih cepat dapatnya. Itu yang pertama. Dengan kecepatan yang Ibu hasilkan, Bu Dewi bisa lempar ke market juga lebih cepat. Bisa jadi harga jual Ibu Dewi juga lebih tinggi nanti karena sabar. Nah, bisa jadi saya tergesa-gesa menjual di harga masih murah. Oleh karena itu saya katakan hasilnya bisa berbeda. Padahal joinnya sama waktunya, nilainya sama. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita ini pinter-pinter kita mengatur Bapak Ibu ya. Apakah $1.000 kita hanya bisa menjadi 2.000? Saya katakan tidak. Tapi saya nggak janji apa-apa ya pada Ibu, kepada Bapak Ibu. Karena crypto is magic. Saya udah tahu kripto. Saya udah pernah dengan presiden komunitas kita ya, Pak Johan, di industri yang lama. Saya pendamping beliau dari dulu. Saya leader beliau. Jadi saya tahu nikmatnya kripto itu seperti apa, Bapak Ibu. Maksudnya benar-benar ya bisa direalisasikan asalkan kita bisa mengatur, kita tidak panik selling, kita sabar, tidak tergesa-gesa, kita bisa meraih jackpotnya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah mekanisme percepatan yang kita sajikan. Di tabel yang sebelah kiri ini adalah peringkat Bapak Ibu ya. Dan yang sebelah kanan ini ada bonus. Bonusnya ada 5 di sini. Ada yang pertama yaitu bonus direct matching, yang kedua bonus group matching, yang ketiga bonus jika peringkat sama, yang keempat ada dari kolam bonus, dan yang kelima dari bonus supreme, kolam supreme ya. Saya akan jelaskan. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, bonus nomor 1 dan 2 Bapak Ibu. Ini tidak kita terima penuh ya. Ini ada pendistribusiannya. Seperti apa Pak? Yang kita terima hanyalah 70%-nya saja Bapak Ibu. Ya, kita bisa lihat bagian ini yang paling bawah. 70% yang masuk ke dompet DCF. Ya, jadi bonus nomor 1 dan 2 itu ada distribusinya Bapak Ibu. Nah, dibagi 70% masuk ke kita, 20% dikumpulkan dan ke dalam kolam bonus yang nantinya akan diberikan kepada anggota komunitas sebagai tanda apresiasi karena terus aktif bergerak hingga mencapai peringkat-peringkat tertentu. Siapa yang berhak mendapatkan dari bonus kolam bonus ini? Nih D4 ya. D4, D5, D6, D7, D8. Oke. Lanjut lagi distribusinya. 10% akan dikumpulkan ke dalam kolam supreme ini. Setiap hari dikumpulkan ke situ sampai nanti akan diberikan kepada anggota komunitas sebagai tanda apresiasi karena terus bergerak sampai salah satu ada yang punya peringkat D9 dapat 40% dari Supreme Pool ya. Hasil dari mana Supreme Pool ini? Dari sini Bapak Ibu. Yang tiap hari bonus nomor 1 dan 2 ini dikumpulkan di sini 10%-nya. Ya. Dan nanti kalau ada yang punya peringkat D10 dapat 60% dari yang tersedia di Supreme Pool. Besar banget ini Bapak Ibu. Besar banget ya. Itulah. Dan yang mau saya himbau di sini Bapak Ibu, pertama kita memulai kita bisa sebut dengan D0. D0 ini minimal paket farmingnya 100 USDT Bapak Ibu. Kalau di bawah 100 kita belum bisa dapat benefit apa-apa untuk mekanisme percepatan. Tetapi kalau kita mulai dengan 100 misalkan, kita masih bisa dapat bonus direct matching. Maksudnya apa sih bonus direct matching ini? Saya mengundang Pak, misalkan Pak Afro mengundang saya ya, saya ikut 100 USDT, Pak Afro juga 100 ibaratnya. Saya tiap hari punya farming rasio Bu, Pak, 0,8% ya dalam bentuk
Nah, 10%-nya itulah sebagai perhitungan akan dilimpahkan ke Pak Afro setiap hari sebagai bonus direct matching. Setiap hari ya, tanpa mengurangi hak saya. Hak saya tetap sama. Ya. Itu. Kemudian naik kelas nih kita ke D1. Jadi Bapak Ibu, di setiap peringkat itu kita punya kewajiban untuk memiliki paket farming pribadi. Ya, nggak bisa kita misalkan kita mau menjadi D1 ya. Ya udah kita wajib paket farming pribadinya senilai 1000 USDT ini. Nggak bisa kurang. Kalau 900 gimana ya? Kita nggak memenuhi syarat. Kalau lebih boleh 1100, 1200, 1500 nggak apa-apa. Kalau kurang tidak memenuhi syarat untuk menjadi D1. Syarat keduanya apa? Kita punya 2 direct sponsor, ya. Terus kita bantu, kita bina, kita bimbing, kita ciptakan omset farming senilai 10.000 USDT. Tapi dengan catatan kaki lemahnya atau tim yang masih lemah itu setidaknya menyumbang 3.000 USDT saja. Jadi misalkan di kanan 3.000, di kiri 7.000, totalnya sudah 10.000, itu sudah bisa Bapak Ibu ya. Kalau di kanan ada 8.000, di kiri ada 2.000, itu belum bisa. Walaupun totalnya sama-sama 10.000. Yang 2.000 harus ditingkatkan ke 3.000 minimal. Kaki lemahnya ya. Seperti itu ya. Kalau seimbang Mbak, 5.000, 5.000, boleh. Nggak masalah. Ya. Anda berhak menjadi D1, mendapatkan bonus direct matching 10% dan bonus grup matchingnya 10%. Grup matching itu apa? Contoh tadi Pak Afro sudah undang saya undang Bu Dewi misalkan, ya, saya dapat 10% nih bonus matching dari hasil farmingnya Bu Dewi setiap hari. Sedangkan Pak Afro dapatnya apa? Pak Afro nggak dapat apa-apa ya kalau masih D0. Tapi kalau Pak Afro sudah D1, dapat nih bonus grup matching 10%. Seiring naiknya peringkat, naik pula bonus matchingnya ya. Terus nih. Intinya sesederhana saja Bapak Ibu. Di The Coin Flow ini, jika Bapak Ibu punya goal untuk meraih peringkat tertentu, ada syarat farming pribadi. Itu pertama ya. Yang kedua, ada syarat kualifikasi minimum leader, yaitu Anda harus membantu, membina, dan membimbing 2 orang leader yang ada di 2 jalur di bawah Anda untuk memiliki peringkat setidaknya 1 peringkat di bawah peringkat yang Anda inginkan. Kalau Anda ingin menjadi D8, bantulah mereka untuk menjadi D7 ya. Bantu bina bimbing. Ya. Lalu penuhi syarat farming pribadinya. Penuhi omset. Kalau omset ini nanti dengan sendirinya Bapak Ibu ya. Dengan sendirinya ini pasti. Udah. Ketika kita melakukan duplikasi yang benar, omset itu akan terbentuk atau tercipta dengan sendirinya. Ya. Ini poinnya Bapak Ibu. Nanti kita sediakan sesi tanya jawab ya. Kita biar mempersingkat waktu aja. Yang garis 3 pojok kanan atas. Ya, dan berikut ini saya ingin mengajarkan 2 langkah cerdas untuk mengelola token DCF kita Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu capital gain Bapak Ibu. Capital gain ini yaitu kita memperlakukan diri kita sebagai holder. Holder is the winner Bapak Ibu. Ini adalah strategi yang sangat populer yang sudah diterapkan di para komunitas awal presale token Bapak Ibu. Strategi yang merupakan strategi jangka menengah dan jangka panjang untuk meraih keuntungan. Jadi para komunitas awal memanfaatkan untuk mendapatkan potensi keuntungan dari selisih kenaikan harga aset token ketika token listing di exchange crypto dan ketika token ini tarik dari bawah ke run. Kata kunci dari strategi ini adalah hold aset kita. Tunggu listing di exchanger. Kalau kita kemarin udah listing di L-Bank, kita tunggu lagi nanti akan listing lagi Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga yaitu melakukan support inisiatif. Gitu ya. Kita menghimbau satu sama lain untuk menjadi holder. Sudah banyak bukti dari para holder yang mendapatkan potensi keuntungan yang sangat tinggi dengan strategi ini Bapak Ibu. Jadi
Kita adalah penentu kemenangan Tiap hari ini. dicek kan Ada contohnya akunnya. Bapak Ibu ya. Ini kisah nyata pemegang koin Tiap hari BNB yang dicek ikut kan presale di akunnya. tahun 2017. Join presale BNB Nggak di bisa harga tuh. 0,1 USDT pada Berarti tahun nggak bisa ya? 2017. Ya, someone invest 300 USD in BNB after its launch in 2017. 2017. Ya. Jadi dia invest senilai 300 USDT. Saat ini 5 juta lah itu ya. Saat itu mungkin cuma 4.500.000 Bapak Ibu. Nah, kemudian today it worth 25 million dollar. Hari ini beritanya tahun lalu Bapak Ibu, 12 September 2025. Saat itu sudah menjadi 25 juta dolar Bapak Ibu. Bapak Ibu punya kalkulator sendiri bisa hitung ya. 25 juta dikalikan harga USDT berapa sekarang? 16.000 something ya. 16.800 anggapan. 25 juta Bapak Ibu kalikan 16.800. Ya ampun Bapak Ibu, 420 miliar Bapak Ibu. 420 miliar, bukan juta, miliar. Dari 5 juta rupiah jadi 420 miliar. Ini orangnya masih hidup Bapak Ibu. Memang kita tahu BNB sekarang harganya berapa? Satu BNB itu berapa Bapak Ibu? 10 juta lebih, 10 juta rupiah. Ya. Saat itu masih 0,1 USDT. Ya. Beliau invest 300. Luar biasa. Dapatnya 3.000 BNB waktu itu. Ya. 3.000 BNB. Kali masuk. BNB sempat harga tertingginya berapa Bapak Ibu? Sekarang ini turun setengah. Sempat 20 juta rupiah BNB. Itu ya. Gila. Inilah yang terjadi, fakta ya Bapak Ibu ya. Kemudian diberitakan sometimes in crypto, terkadang di crypto, all it takes is patience. Kita membutuhkan kesabaran yang sangat lebih Bapak Ibu. Hold and become wealthy or sell and regret your decision tomorrow. Jadi Bapak Ibu bisa hold dan menjadi kaya raya atau jual dan menyesali keputusan Bapak Ibu di esok hari. Itu ya. Banyak contohnya udahan Bapak Ibu ya. Kemudian kita masuk ke poin kedua yaitu peer-to-peer bisnis. Ini adalah strategi jangka pendek untuk kita mendapatkan keuntungan. Strategi yang populer di kalangan komunitas kripto dan para community builder di seluruh dunia. Kalau kita mau menjadi penggerak Bapak Ibu, jadi di periode pre-sale dan para holder-holder ini menjadi figur penting dan juga sekaligus sentral untuk pertumbuhan komunitas yang mendorong ekosistem agar terus berkembang dan dukungan proyek agar bisa listing lebih banyak dan juga berkelanjutan ide-idenya. Kata kuncinya membangun komunitas dengan edukasi yang baik dan benar. Jangan banyak janji manis, jangan menjamin ya. Semua bisnis itu ada keuntungan, ada juga tantangannya ya, macam-macam. Kita harus bangun komunitas dengan edukasi yang baik dan benar. Pakai uang dingin Bapak Ibu kalau kata Pak Johan ya. Kita edukasi mitra kita. Mitra kita punya 100 juta, bolehlah sisihkan 5 juta, 10 juta. Atau maksimal 20 juta ya, 20%-nya. Maksimal itu udah. Punya 10 juta, ya boleh pakai 500.000. Atau 1 juta, atau 1,5 juta. Ada nih orang yang tertarik setelah kita edukasi. Waduh Pak, saya senang sekali Pak, saya dengerin presentasi Bapak. Tapi saya nggak ada uang. Bapak punya sawah. Nah itu udah salah ya. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Jangan menyuruh mitra kita menggadaikan aset, menjual ya. Pakai uang dingin. Ini kata kuncinya yang pertama. Yang kedua, lakukan jual beli peer to peer dengan holder baru di komunitas kita. Ya. Ini sangat menguntungkan Bapak Ibu. Dan yang ketiga, potensi cash flow jangka pendek akan membantu aktivitas kita dan tim. Strategi ini membentuk pola aktivitas positif di komunitas kita ya. Itu adalah 2 langkah cerdas untuk kita membangun bisnis di The Coin Flow ini Bapak Ibu. Kemudian saya ingin menyampaikan project good news kita ya, selamat karena kita sudah resmi terdaftar di Exchanger L Bank per 4 Februari 2026 kemarin ya.
The coin flow direkayasa untuk masa depan pembayaran digital. DCF merupakan token utilitas inti dari gerbang pembayaran terdesentralisasi yang memungkinkan transfer nilai global yang efisien dan juga aman. Saat ini kita masih ada di market spot, belum ada di future. Kita udah bisa jual beli di situ ya. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin sampaikan promo kita ya. Ada promo angpau ya, yang periode promosinya dimulai dari tanggal 1 Februari sampai 28 Februari 2026. Konsep promosinya farming tap menang seketika. Ya, ada 5 kategori yang bisa kita dapat di sini ya. Kalau Bapak Ibu farmingnya senilai 200 sampai 499 USD, nah di situ Bapak Ibu berkesempatan dapat kategori yang pertama. Dapat angpau yang isinya mulai dari 3,8 dolar, 6,8, 8,8, 18,8 dan yang tertinggi 36,8. Itu yang paling tinggi ya. Kemudian kategori kedua 500 USDT sampai 999 USDT farming, di situ Anda berhak dapat angpau yang isinya mulai dari 8,8 USDT, 13,8 USDT, naik lagi 16,8, naik lagi 23,8, kemudian 36,8 dan yang tertinggi untuk kategori kedua adalah 88,8 USDT. Ya. Kategori ketiga, jika Bapak Ibu melakukan farming senilai 1.000 hingga 4.999, Bapak Ibu berhak mendapatkan angpau yang isinya di dalamnya 18,8 USDT, 26,8 USDT, 38,8 USDT, 88,8 USDT, 108,8 USDT, dan 188,8 USDT yang paling tinggi. Kategori keempat, jika kita farming 5.000 USDT sampai 9.999, kita berhak dapat angpau yang isinya adalah mulai dari 88 USDT sampai yang paling tinggi 368,8 USDT. Dan kategori yang kelima, jika kita melakukan farming senilai 10.000 USDT dan lebih ya, angpaunya isinya mulai dari 188,8 USDT sampai paling tinggi 888,8 USDT Bapak Ibu. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Nah, ini promo yang pertama. Promo yang kedua tapi udah lewat Bapak Ibu. Ini promo perkalian. Kemarin terakhir hari Senin ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu terakhirnya itu tanggal 16 kemarin. Jadi kalau Bapak Ibu gabung di tanggal tersebut udah dapat angpau, angpaunya bisa dilipat gandakan ya. Tapi udah lewat nih Bapak Ibu ya. Yang masih ada lagi yaitu promo untuk DCF Team Builder Challenge Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa membangun tim kuat dan meraih hadiah yang besar. Total hadiahnya itu 60 BNB Bapak Ibu. 600 juta rupiah totalnya yang disediakan ya. Di sini ada 2 kategori. Dan dua peluang menang ini, Bapak Ibu boleh ikut kategori pertama, kategori kedua boleh bebas. Bisa tetap menang ya. Ini ada leadernya, ada Pak Afro. Baiknya Bapak Ibu bekerja sama dengan Pak Afro untuk dapat hadiah, nanti dibagi-bagi. Itu enak ya. Kategori pertama nih saya bacakan dulu ya. Kategori pertama ini berdasarkan direct sponsor ya, berdasarkan jumlah pack. Minimum satu orang itu joinnya 200 USDT. Mekanisme kualifikasinya gimana? Dapat 1 tiket untuk setiap 3 direct sponsor. Contoh Pak Afro punya 3 direct sponsor ya. Tapi per orang per sponsor itu joinnya 200 USDT. Itu dapat 1 tiket dan ya. Nanti di antara 3 directnya Pak Afro tadi atau bahkan ketiganya kalau bisa ya, masing-masing juga duplikasi sama, rekrut 3 orang direct sponsor, 1 orangnya ikutnya 200 USDT, dapat lagi 1 tiket, dapat lagi 1 tiket gitu ya. Tiketnya nanti banyak-banyakan, nanti menjadi jadi leaderboard, jadi ada ditayangkan papan peringkatnya Bapak Ibu ya. Itu
ditayangkan di aplikasi kita di DCF. Sudah ada Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh lihat di DCF Bapak Ibu ya. Ada leaderboard di situ. Ya, siapa peringkat satunya nanti, apakah tim Pak Afro, apakah siapa, tim siapa di situ sudah nampak ya. Bentar Bapak Ibu. Bagilah 10 BNB. Jadi pembagian hadiahnya per periode seperti ini. Peringkat 1 dapat 2 BNB, peringkat 2 dapat 1,5 BNB, peringkat 3 dapat 1 BNB, sisa 5,5 BNB akan dibagi rata kepada seluruh peserta yang lolos. Satu tiket sama dengan satu bagian. Leaderboardnya sudah bisa Bapak Ibu lihat ya, atau papan peringkatnya sudah bisa Bapak Ibu lihat di DCF Bapak Ibu. DCF leaderboard. Nah ini udah kelihatan nih. Ada yang punya 3 tiket, peringkat nomor 1 Crypto Guru namanya. Nah ini nggak tahu timnya siapa ini ya. Peringkat 2 ada ZGR 888, peringkat 3. Bapak Ibu bisa lihat sendiri lah ya. Ayo Bapak Ibu, kejar Bapak Ibu biar dapat BNB ya. Nah, atau bisa ikut kategori yang kedua. Ini berdasarkan direct sponsor, berdasarkan volume. Minimum akumulasinya 20.000 USDT. Ini hadiahnya lebih besar Bapak Ibu. Periode kualifikasinya 1 bulan penuh dari 1 sampai 28 Februari. Cara kerjanya melakukan direct sponsor dan mengumpulkan volume penjualan. Nah, papan peringkat live menampilkan 10 pemimpin teratas berdasarkan volume. Nanti ada ini. Yang berdasarkan volume ada. Ya. Nah, masih 2 orang sekarang. Pembagian hadiahnya totalnya 40 BNB. Peringkat 1 10 BNB, 100 juta Bapak Ibu. Peringkat 2 6 BNB, 60 juta lumayan. Peringkat 3 4 BNB ya, 40 juta lumayan. Peringkat 4 sampai 10 berbagi sisa yang 20 BNB sesuai peringkatnya pasti. Total hadiah kategori kedua ini 40 BNB. Dan Bapak Ibu boleh ikut yang 1 dan 2, dua-duanya boleh ikut, boleh memenangkan kedua-duanya ya. Bekerja sama nanti dengan Pak Afro bagaimana caranya, dikomunikasikan dengan top leadernya nanti. Catatan penting, pemimpin dapat memenuhi syarat di kedua kategori secara bersamaan, benar ya. Perhitungan penjualan dimulai sejak 1 Februari. Bangun tim, naik peringkat, klaim hadiah Anda. The Coin Flow tempat para pemimpin dibentuk. Thank you Bapak Ibu, itu presentasi saya sore hari ini. Silakan kalau ada tanya jawab. Kita buka ruang dan waktunya untuk tanya jawab. Pak Afro, mungkin apakah masih bersama saya Pak Afro? Dari kami yang sudah punya modal NSGP, Pak. Oke. Di apa? Di aset kami kan, kami sudah punya modal NSG. Ya. Nah, kemudian ini kan tadi kita melakukan farming ke token DCF dari NSG ke WNSG ya, Pak ya? Betul, diurap dulu, Pak. Di road Prosesnya ke 15 hari. NSG, Ya. 15 hari. Nah, dalam proses ini, Pak, ini kan kami terus terang aja, apakah harus mengeluarkan modal lagi, Pak, untuk itu, Pak? Sebenarnya tidak harus, Bu. Pak. Iya, Jadi Pak Sarul. Pak Sarul cukup melakukan wrap, kemudian dikirimkan aja. Cuman ada beberapa kualifikasi memang. Untuk bisa wrap itu akun forgingnya harus aktif. Kendalanya Iya. di situ aja sistematisnya. Tapi selama akun Bapak aktif, kan nggak perlu keluar modal lagi sebenarnya. Jadi bukan suatu yang kayak keharusan gitu loh dalam tanda kutip. Seperti itu Pak Syarul. Nah ini kan gimana melakukannya Pak? Padahal itu aset kita besar juga di sana. Ya, jadi ada banyak jalan menuju Roma Pak Syarul. Kita Iya, lihat iya. berapa dulu nilainya misalkan. Berapa Mhm. token saat itu yang dilakukan forgingnya.
Iya. Ini kalau saya lihat misalkan 10.000 lah ya Pak, 10.000 token force-nya. Dan iya, sudah iya. non-aktif. Pada saat itu kan Iya. 10.000-nya menghasilkan 3 kali lipat ya, 30.000. Betul. Iya. Memang mau tidak mau kita harus dukung project Pak. Jadi aktif lagi. Tapi nilai aktifnya modalnya lebih kecil daripada sebelumnya. Karena kita bisa 5.000-nya pakai WBNSG yang mana saat kita swap nggak ada biaya pakai BNSG. Di situ baru ada biaya. Saya udah melakukan reverse atau membantu teman-teman ya yang reverse sampai detik ini di NSGP modalnya lebih kecil dibandingkan awal. Kalau 10.000 dulu kita masuk anggap berapa? 10.138